usaha bangkrut setelah di-review Codeblue. Kalau usaha kamu bangkrut setelah saya review, ya saya minta maaf. Tapi problemnya adalah saya tidak pernah bikin bangkrut orang. Satu, kenapa saya tahu? Satu, tidak ada usaha yang bangkrut gara-gara saya. Yang mana gitu usahanya yang bangkrut gara-gara saya. Kedua, kalau kamu saya review, lalu kamu bangkrut, menurut saya faktornya banyak. Belum tentu gara-gara saya review, bisa juga gara-gara banyak hal, kualitas lah atau ABC, kan nggak tahu. Jadi menurut saya jangan menggiring opini bahwa Codeblue bikin bangkrut usaha orang gara-gara dikritik. Menurut saya nggak sehat. Tolonglah, karena menurut saya itu nggak fair. Hola bestinya kata Ani. Besti, kasus Codeblue yang dilaporkan karena dugaan pencemaran nama baik memang kini berbuntut panjang. Tak hanya membuat ia kini dilaporkan dan diboikot, tapi juga membuat beberapa pengusaha yang pernah ia review makanannya kini jadi sorotan. Salah satunya yaitu Mak Kopsyah yang viral karena tangisnya pecah besti. Karena mengingat saat usahanya sempat hancur bahkan nyaris gila setelah direview oleh Codeblue. Meski mengaku telah memaafkan Codeblue, Nyak Kopsyah tak kuasa menahan tangisnya karena kala itu ia tak hanya harus memecat karyawan tapi juga harus berhutang kepada bank untuk menutupi kerugian yang timbul dari review buruk tersebut. Yang ini bukan 5 star tapi udah 25 tahun jualan. Gokil. Kita cobain ya. Ini mix oseng nih. Mix osengnya 75.000, Cok. Warung ini 75.000 nih mix oseng. Kacau, gokil. Kecil banget lagi. Gak enak, serius deh. Waduh, rasanya kacau, amburadul. Ini cumi. Waduh, ini cumi saus padangnya. Cuminya nggak amis, tapi kayak nggak fresh gitu, benyek-benyek gitu. Lihat nih, udangnya nih. Tuh, tainya masih ada. Kayak mana ini tai masih ada? Gila. 65.000, 75.000 ini gue suruh makan. Ayamnya kering, nggak bisa dimakan ini, kering banget. Aduh tuh, pakai sendok aja susah sekali. Ini besi loh, apalagi gigi gua. Kacau, kayak mana ini? Aduh, 25 tahun masak. Gawat sekali. Omelet enak, oke. Kalau dadar aja nggak enak, nggak usah masak sekalian. Ini ayam rica, terus terang ayam ricanya itu nggak kerasa apa-apa. Cuma kerasa kemiri sama cabe. Bayang sama kemangi ya, kemangi sama cabe. Bawang nggak kerasa apa-apa, nggak kerasa. Lengkuas nggak kerasa, kemiri nggak kerasa. Ini tahu dan tempe oke lah ya, nanti itu komplit. Wah, sambelnya arah-arah, sambelnya enak sekali, arah-arah. Oke lah, ini pedesnya gila, memang gokil, mantap ini. Nah lo, Fuyung Hai, katanya setengah Chinese. Buat Chinese banget. Kita lihat kayak mana ini benyek-benyek. Tepung kebanyakan, bumbu kagak berasa, serius nggak tahu makan apa, kayak makan gumpalan muntah gitu, dikasih bumbu saus manis. Kayak mana lah ini? Makan apa gua ini begini caranya? Ini ya, ibu-ibu bungkus cuma dikasih plastik doang tuh. Nggak adil sama sekali, nggak adil. Gua minta bungkus dibungkusin ke belakang sampai nggak mau kelihatan, dikasih styrofoam dia tuh. Gila nggak? VIP nggak bener ini, nggak suka gue ini. Spill bill ya. Tunggu. Ada yang nggak bener ini. Kenapa nasi setengah piring kok 20.000 harganya? Kayak mana? Nggak tahu ini nggak bener ini. Jumlahnya nggak bener ini. Mestinya nggak 315. Ada yang salah nih. Hancur, wah hancurnya. Yang masuk ke tempat gua, dia nggak peduli dengan keuangan gua. Yang penting video dia viral, posting sana viral. Ini yang membuat gua tantrum. Karena gua mempertahankan harga diri. Gua mempertahankan gimana caranya biar saudara gua makan, dokter. Gua punya utang di tukang ikan, gua punya utang di tukang sayuran. Gua bela-belain gua minjem ke bank. Maka ada 13 anak gua yang gua pecat, sekarang tinggal 9 orang gua pecat. 9 orang lu udah matiin rezeki orang, lu udah pada ya puas. Mengaku omset begitu menurun, namun Nyak Kopsyah yang tak ingin sepenuhnya menyalahkan Codeblue karena menyadari ia pun memiliki kekurangan, tapi tangisnya tak bisa tertahan lagi besti saat ia mengingat ketika ia ingin menjual rumah lantaran pinjaman yang ia ajukan ke bank untuk perbaikan warungnya tersebut sempat menunggak selama 4 bulan yang membuatnya cukup down bahkan hingga jatuh di kamar mandi. Namun Nyak Kopsyah yang terus mencoba mengikhlaskan badai yang pernah menerpa
bapaknya itu bersyukur bisa kembali bangkit, bahkan mendapat pekerjaan sebuah program di televisi yang merupakan hadiah Allah kepadanya dengan kembali mengangkat derajatnya, katanya Besti. Sebenarnya masalah ngepek itu urusan Allah yang punya urusan. Rezeki itu Allah yang ngatur. Mungkin banyak kekurangan gua, mungkin ada kekurangan gua yang harus gua perbaharui. Disitulah Allah kasih gue jalan. Mungkin dengan cara kita ditegur sama vlogger, sama netizen, mungkin ini menjadi lebih baik lagi. Ternyata alhamdulillah sekarang warung gue udah bagusin, gue udah pelur, gue udah bagusin, ya bekas gue tadi minjem duit. Alhamdulillah kemarin sempet 4 bulan itu gue ditegur sama bank karena gue nggak bisa bayar. Gue bilang sama abang, gue punya rumah, gue mau jual rumah gue dulu, gue buat bayar utang. Gue butuh duit buat gaji saudara gue perintis, bukan pewaris. Gue perintis tapi gue bisa ngebahagiain saudara-saudara gue. Lu bisa apa? Lu puas sama konten-konten lu, tapi lu banyak udah nyakitin gue berkat konten-konten yang orang banyak udah ngancurin usaha gue. Alhamdulillah dari kejadian itu gue punya program di stasiun. Allah angkat derajat gue. Dokter gue kepengen Kadal Blue jadi anak gue. Oke, gue punya anak 6, dia baru punya anak 1. Dia manggil abah sama gue. Gue kepengen dia, gue udah doain yang baik-baik. Gue gak pernah nyumpahin dia demi Allah. Haru banget Ani Besti. Anyway, jika Makopsya memutuskan mengikhlaskan apa yang sudah dilakukan Code Blue kepada usahanya, berbeda nih dengan pihak toko roti yang telah melayangkan laporan kepada Code Blue. Dan dalam wawancara bersama para awak media usai melakukan mediasi, dikatakan oleh pihak pelapor dan tim kuasa hukumnya, meski Code Blue sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, namun kerugian yang dialami akibat review Code Blue mencapai hingga 5 miliar rupiah Besti, dan juga pemutusan kontrak dari brand besar dari kliennya tersebut setelah Code Blue mengunggah video reviewnya. Dan atas kerugiannya tersebut, maka Dedi selaku tim kuasa hukum dari pengusaha roti tersebut memastikan akan terus memproses kasus hukum yang sudah bergulir. Hasil mediasinya ya kita berawal dengan baik-baik ya. Code Blue juga sudah mengakui kesalahan ya dan sudah menyampaikan permohonan maaf ya. Dan kami hanya menyampaikan bahwa kami sudah terima permohonan maafnya, namun kami mengalami kerugian. Nah, kerugian inilah yang kami sudah menyampaikan ya, tetapi belum ada titik temu. Itu saja. Mungkin selanjutnya dengan kuasa hukum saya ya. Jadi kita punya internal audit dan sudah diaudit, itu kerugian material itu di luar brand value ada sampai sejumlah 5 miliar. Itu internal audit terkait dengan omset, penurunan omset yang dialami oleh klien kita. Ya, itu by data ya, dicatat by data. Kita tidak langsung menggulirkan nilai, tapi dari data dari orang audit internal kami itu by data. Jadi semua kerugian ini kerugian material. Di samping material, kita punya kerugian immaterial yang perlu dipahami. Beberapa brand itu memutus kontrak kami dengan kami itu yang justru nilainya lebih besar daripada nilai material. Seperti itu. Tentunya kalau periode jelas ya kapan Code Blue itu mengupload, kemudian kita lihat dari setelah mengupload aja H+1 kita langsung di-cut brand kontak dengan brand gede, Salah satu brand besar di Indonesia. Kemudian selanjutnya kan akhir tahun itu selalu menjadi momen bagi kami nih, karena perusahaan bakery itu momen Natal dan Tahun Baru kita menurun drastis. Itu yang menjadi nilai kerugian material dari kami seperti itu. Proses hukum tetap lanjut. Ya. Jadi kesimpulan sore ini proses hukum tetap lanjut.
Sempat mengakui ada deadlock, Dedi pun mengungkapkan perihal tersebut karena pihak Kotblu mengirim surat untuk permintaan restoratif justice yang kemudian dipenuhi oleh pihaknya, namun tetap mempertanyakan perihal pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh kliennya tersebut, Besti. Sementara itu, untuk kelanjutan laporannya, Dedi pun menyampaikan tak hanya mengenai kerugian, tapi juga akan ada gugatan pidana dan perihal dugaan tindakan pemerasan yang sempat ramai disangkakan kepada Kotblu pun disampaikan oleh Dedi. Hal itu tergantung dari hasil penyidik. Meskipun laporannya sampai saat ini masih tentang dugaan pencemaran nama baik, tapi apabila ditemukan fakta-fakta baru, ia tidak menutup kemungkinan, cenah Besti. Jadi Kotblu bersurat ke penyidik untuk melakukan restoratif justice ya, namanya RJ ya. Lalu kita diundang, kita sebagai pelapor kita hadir. Lalu ya di situ disampaikan permintaan maaf, mengakui segala macam. Lalu kita mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban dengan kerugian yang dialami oleh klien kita, gitu kan, seperti itu. Akhirnya ya gimana Pak? Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Kerugiannya ini by data, seperti itu. Tapi ya itulah awal mula terjadi deadlocknya. Kalau kerugian kan pasti karena bisa dibuktikan. Kalau memang deadlock di polisi proses di pidana kita tetap lanjut. Ada kerugian juga kita akan melakukan gugatan di perdata untuk menangani kerugian. Ya, jadi nggak main-main ya. Ini pelajaran juga buat semuanya. Tidak main-main, masalah seperti ini itu bisa berakibat fatal di perusahaan-perusahaan yang direview dengan data yang tidak valid, tidak benar. Ini pelajaran juga. Jadi tadi sempat dibahas ya mengenai pemerasan dan lain-lain. Kita tidak pernah ada laporan pemerasan. Itu menjadi catatannya. Tidak ada. Tapi kalau di kemudian hari kita temukan fakta-fakta baru, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi dari klien kami sangat amat positif ya tadi. Jadi perjalanan tadi mediasi itu cukup baik, tapi kan baik saja tidak cukup. Ada konsekuensi yang harus diterima oleh orang-orang yang sudah melakukan sesuatu hal yang merugikan. Perlu ada konsekuensi, ya wajar sih, kerugiannya gede banget Besti, sampai 5 miliar. Nah, untuk kasusnya Kotblu pun hingga diboikot nih Besti, dan mengaku sedih dan menyebutnya hal tersebut bahkan berlebihan untuknya katanya. Dan perihal pemerasan yang santer terdengar, ia pun menegaskan kalau hal itu tidak ada. Mengenai 350 juta yang dikabarkan merupakan angka yang ia minta kepada pihak pengusaha roti itu pun dijelaskan Kotblu itu hanya penawaran konten dengan red cardnya, tapi nggak dipaksakan juga harus setuju Besti. Saya klarifikasi lagi, tidak ada pemerasan yang terjadi di pihak saya ataupun di pihak manapun yang berhubungan dengan saya. Jadi waktu bicarakan mengenai konten atau campaign, saya pasti akan memberikan sebuah tawaran. Rate card-nya seperti ini. Nah, waktu itu yang saya tawarkan dengan 8 konten itu dengan harga 350 juta. Jadi tidak ada unsur pemerasan sama sekali. Jadi kalau misalkan dibilang ini adalah pemerasan berkedok reviewer, sama sekali tidak tepat. Karena kenapa? Karena gini, kalau misalkan bilang pemerasan berkedok reviewer, harusnya gue datengin dulu sebelum gue post. Sebelum gue post, gue datengin dulu orangnya. Ini jelek nih postnya nih, lo bayar gue deh biar nggak gue up. Ini kan tidak terjadi. Ini gue cuma post secara nyata, secara apa adanya. Lalu setelah itu kalau misalkan mereka mau memperbaiki, gue bisa bantu. Itu aja sebenarnya. Kalau tidak mau dibantu oleh gue pun nggak masalah. Bisa banyak orang yang bisa bantu, banyak profesional yang bisa bantu. Tidak bisa dibilang tidak peduli ya. Gue sebenarnya sakit hati juga. Karena awalnya kan memang sebenarnya gue ini datang untuk membantu. Kalau misalkan sampai diboikot, menurut gua ya sedih ya, sedikit berlebihan. Tapi bukan berarti kalau diboikot abis itu gua tidak bisa datang ke tempat makan ya. Jadi masih banyak tempat makan yang tidak memboikot gua. Tapi ya terus terang kalau ditanya ini sampai diboikot gimana, menurut gua ya sedih lah ya.
Sedih Besti katanya. Nah, bahas soal sedih Besti ternyata juga pernah dirasakan oleh Chef Arnold yang juga pernah direview masakannya oleh Code Blue. Bahkan diakui Chef Arnold akibat perbuatannya itu hingga membuat ia menangis Besti. Dan ia pun sempat menjawab yang diduga fitih dari Code Blue yang ia sebut meskipun kamu punya duit tapi belum tentu kamu punya etika. Bahkan gak cuman itu aja Besti. Dalam video yang beredar di sosial media terlihat Chef Arnold mengungkapkan perihal pembayaran berkedok tidak ingin membohongi ekosistem. Pedes nggak tuh? Cek yuk Besti. Ini si anjing-anjing ini tiap hari congornya bacotnya gede banget. Lu kan chef kan, tukang masak kan. Gua kan konsumen, gua punya duit, gua beli. Ya nggak? Lu jual, gua bayar. Lu jangan banyak bacot. Lu masak-masak aja. Enak-enak urusan gua, bener nggak? Gua tukang kritik memang. Kenapa lu nggak suka gua kritik lu? Nggak usah masak kalau lu nggak suka. Ya nggak, bener nggak? Ya kan? Kalian dibayar berapa sih? Gue tahu kok dia dipanggil sama ini dibayar, kalian juga tahu gitu loh. Jangan bilang berkedok. Ingin tidak membohongi ekosistem ini. Sharing pengalaman pribadi, kok dianggap salah? Gimana? Mungkin ya, mungkin. Lu kan punya restoran, gue punya duit, gue customer, gue bisa bayar. Betul lu punya duit, belum tentu lu punya etika. Itu ada namanya house rule. Kita pemilik restoran, pemilik F&B, kita layak untuk memberikan aturan. Nah, akibat ramainya kasus review termasuk yang dialami oleh Code Blue, ternyata hal ini sampai disentil oleh DPR Komisi 6 Mufti Aimah Nurul Anam perihal dugaan pemerasan sebesar 350 juta. Hal tersebut disampaikan sebelum akhirnya Code Blue mengkonfirmasi bahwa tidak ada tindakan pemerasan tersebut. Namun, perihal ia diboikot, dalam video yang beredar di sosial media pun terlihat di sebuah restoran seseorang memajang foto Code Blue yang diduga sebagai peringatan agar tidak diperbolehkan masuk dalam restoran tersebut, termasuk Cimehong yang diduga juga ikut bahagia atas kasus yang tengah menimpa Code Blue yang diduga menurutnya itu adalah hukum tabur tuai Besti. Lu punya duit, gak bisa ngantri kan tetep kan? Gak suka konten gua, ngapain nonton? Gimana? Kenapa lu bikin rese, rusuh gitu loh? Orang jam buka masih jam 11, udangnya jam 9. Go to the shop. Fucking shop. Super terrible service, bad hospitality, and very rude. Do not go to the shop. This shop is very, very wrong for your mental health. This shop is fucked up. Fucking. Ternyata Cimehong sekarang bisa ketawa gara-gara Code Blue kena kasus. Gua menang. Yes. Aku menang. Hukum tabur tuai. Nah Besti, melihat pemboikotan dari Code Blue saat ini, apakah kalian juga setuju dengan istilah tabur tuai seperti yang diduga dikatakan oleh Cimehong? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Ani dong.